Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Hari ini kita membahas terkait saham yang rajin diakumulasi ya. Jadi sahamnya ini rajin diakumulasi oleh direksi ya dari perusahaan tersebut, dan sahamnya ini adalah saham yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor ya. Jadi dia ini adalah kontraktor dari Dewa maupun Indi. Nah, untuk sahamnya apa mungkin kita akan bahas di next slide ya. Nah, jadi sahamnya adalah PT Mandiri Herindo Adi Perkasa, atau mungkin kita biasanya sebut kode tik sahamnya adalah saham MAHA ya. Nah, saham MAHA sendiri ini udah perusahaan yang berdiri udah lama ya, dimana dia ini IPO ini 2 tahun kemarin, yaitu di tahun 2023, dan setelah IPO ya, dia melantai di Bursa Efek pada Agustus tahun 2023 ini dia mendapatkan kontrak batubara ya, pengangkutan batubara dari Kideko Agung Jaya. Nah, si Kideko ini seingat saya ini adalah perusahaan milik Indi atau Indika Energy ya. Nah, di tahun 2024 perusahaan ini juga mendapatkan kontrak pengangkutan batubara dari Dharma Henwa atau biasanya kita sebut dengan Dewa ya. Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang menurut saya secara fundamental cukup bagus dan juga rajin bagi dividen. Nah, kenapa si MAHA ini menarik ya? Karena kalau misalkan kita lihat di tanggal 9 Desember ini Bu Yeni Hamidah Koyan ya, ini melakukan pembelian saham dengan melakukan 3 kali transaksi dengan harga rata-rata di harga 146, dengan total nilai transaksinya itu adalah 71 miliar ya, atau mungkin kita kebulatkan ini 72 M ya, dimana dengan pembelian saham ini yang awalnya dia memiliki saham 8,01%, sekarang menjadi 8,99%, dan tujuan investasinya adalah investasi secara langsung ini ya. Dan di hari kemarin ini Bu Yeni ini juga melakukan pembelian kembali ya, cuman nilainya mungkin lebih kecil. Dia melakukan pembelian itu di 2M aja ya, 2M aja itu kalau nggak salah di harganya 178. Terus dengan pembelian ini yang awalnya dia punya 8,9 ya, sekarang dia punya 9,05%. Jadi secara aktif dari pemilik atau direksi dari perusahaannya ini melakukan pembelian saham gitu ya. Nah, kenapa dia melakukan pembelian saham? Kita akan coba bahas nanti. Nah, ini ya, ini bukti dari pembelian dari Bu Yeni ya. Ini yang udah tercatat. Nah, ini harga rata-ratanya kalau misalkan di Slopit itu di harga 160. Terus harga pembelian kedua itu di 178. Nah, si Bu Yeni ini terakhir kali dia membelinya itu di bulan Juni ya, 7 Juni tahun 2024. Dan kalau misalkan Bu Yeni sekali beli, biasanya itu dia konsisten beli gitu ya. Dan ini kita bisa lihat 2024 ya, 2024. Nah, ini si MAHA bulan Juni itu sempat naik ya sampai 240. Jadi dia dari harga 160 ya. Dari harga 160, kalau misalkan kita lihat bulan Februari ini kan April, Juni, ini kan Bu Yeni beli ya. Nah, ini sahamnya terus mengalami kenaikan ya. Sampai naik ke harga tertingginya di 260. Dan itu adalah terakhir ya untuk Bu Yeni membeli saham MAHA ini ya. Nah, setelah Bu Yeni tidak membeli setelah 1 tahun lebih ya, Bu Yeni membeli kembali ya kemarin ya. Artinya apa? Artinya ya saham ini mulai ada kehidupan. Nah, setelah sahamnya kemarin ada spike ya, karena Bu Yeni beli 71 M ya, ini bursa menanyakan ini. Nah, ada salah satu jawaban yang menurut saya cukup menarik ya. Nah, ini pertanyaannya itu pertanyaan template nih dari bursa nih. Apakah Perseroan memiliki rencana melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di bursa paling tidak dalam 3 bulan mendatang ya. Jadi Perseroan akan melakukan tindakan korporasi sesuai dengan hasil keputusan RUPS selanjutnya. Jadi
jawabannya ini menunjukkan bahwa dalam 3 bulan ke depan perseroan akan ada RUPS, di mana RUPS-nya ini akan berakibatkan terhadap pencatatan saham perseroan di bursa. Saya nggak tahu ya ini aksi korporasinya seperti apa, yang pasti aksi korporasinya ini membutuhkan persetujuan atau keputusan dari RUPS. Nah, saya sendiri tanya ya di Google ya, ini terdapat beberapa aksi korporasi ya yang membutuhkan persetujuan RUPS, di mana yang pertama ada seperti merger ya, akuisisi, spin-off, terus restructure utang ya. Restructure utang ini kayaknya tidak mungkin karena Maha ini hampir nggak punya utang ya. Terus perubahan anggaran dasar ini memungkinkan, perbitan saham baru ini memungkinkan, saham bonus ini juga memungkinkan, stock split kayaknya enggak ya. Reverse stock ini kayaknya juga enggak, pembagian dividen besar ini juga sangat mungkin terjadi. Tender offer ini juga kayaknya tidak ya. Terus hingga pengangkatan pemberhentian direksi baru atau komisaris baru ya. Ini rasanya juga enggak, karena dalam beberapa bulan terakhir saya lihat seharusnya tidak ada direksi atau komisaris yang mundur. Jadi yang paling memungkinkan itu adalah perubahan anggaran dasar, penerbitan saham baru, atau saham bonus ya, atau pembagian dividen. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Di 3 bulan ke depan aksi korporasi apa yang mempengaruhi si Maha ini ya. Nah, saya cek sendiri untuk terakhir kali Maha membagikan dividen itu adalah di bulan Juni ya. Nah, di tahun 2024 dia bagikan dividennya itu di bulan Mei. Jadi kalau misalkan 3 bulan ke depan itu kan berarti ya bulan Februari ya, Februari Maret gitu ya. Saya rasa untuk ke depan ya, aksi korporasi yang memungkinkan ya antara dividen atau mungkin dia mau penambahan modal gitu ya. Karena untuk dividennya sendiri sih seharusnya kalau misalkan dia terakhir di bulan Juni sih seharusnya nextnya di bulan Juni juga gitu ya. Jadi ya saya kurang tahu nih aksi korporasi apa ya yang akan dilakukan oleh Maha gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya ya buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi nasabah One Stock Research ya, bisa hubungi aja di 0811 888 4657. Oke, mungkin itu aja dari saya, sampai jumpa di next video.